Halo teman-teman pecinta teknologi dan pengguna teknologi, perkenalkan nama gue Teguh Raka Pratama Putra dan kalian bisa panggil gue Raka. Dan pada video kali ini, gue sekedar ingin sharing ke teman-teman semua melalui layar sini ya, mengenai pemrograman berbasis website. Dan disclaimer dulu, di sini gue tidak bermaksud untuk menggurui atau si paling tahu mengenai website, tapi pure hanya untuk sharing mengenai pemrograman berbasis website. Nah, sebelum kita dive into the main of the content for today, kita akan mengenal dulu basic di website. Apa itu? Yaitu adalah client server. Aduh, sorry ya tulisannya jelek banget. Nah, client server itu apa? Jadi gampangnya client server itu adalah bagaimana caranya si klien ini berkomunikasi dengan server. Jadi langkah-langkahnya itu adalah kalian buka search engine, baik itu Google ataupun yang lainnya, terus kalian nih ngetik nih, kayak nge-search Tokopedia. Nah, hal yang kalian ketik dan kalian klik enter itu namanya adalah request. Nah, nanti request ini dikirimin ke server. Nah, nanti dari server, si server ini bertugas untuk nyari nih, ada nggak nih yang namanya Tokopedia domainnya? Oh, ternyata ada nih yang namanya Tokopedia, gitu kan domainnya. Nah, kalau misalkan ada, nanti sama si server itu dikirimin lagi ke kita sebagai user untuk ditampilkan nih hasil pencarian yang lu pengen cari Tokopedia, gua gamblangin nih di Google gitu sebagai search engine-nya gitu. Gitu alur dari client server. Nah, dalam tahap ini client server tuh dibagi jadi dua, teman-teman. Ada client side sesuai dengan namanya, client side, dan ada yang kedua itu adalah server side. Nah, bedanya apa antara client side dengan server side? Mereka ini dua-duanya berbeda, tetapi mereka saling melengkapi. Ya sebenarnya garis besarnya masih sama aja kayak ini, teman-teman. Kalau client side itu, misalkan nih, kalian bikin website itu cuman front end-nya doang. Dan ketika kalian nanti buka di Google, itu nanti kan ada request, suruh ngebuka dulu ke server, servernya nyari, abis itu langsung ditampilin gitu. Udah gitu, server tuh cuma nampilin antar mukanya doang, karena kalian cuma bikinnya front end doang. Sementara kalau server side itu lebih complicated lagi, karena si server itu harus berhubungan dulu sama back end, sama database, dan nanti baru dia nampilin si front end-nya atau user interface-nya. Jadi intinya sebenarnya mah kalau secara garis besar, itu langkahnya mah seperti ini gitu. Jadi em, dari search engine, nge-request, servernya nyari websitenya apa, backend-nya dapat atau enggak, habis itu nanti baru ditampilin. Cuma tetap ditampilinnya itu sebagai antar mukanya doang. Nggak mungkin soalnya kalau misalkan bagian belakang seperti backend atau database itu dipublikasikan. Seperti itu. Dan makanya dari itu, website itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya static dan ada juga yang namanya dynamic. Bedanya apa? Jadi bedanya adalah static itu adalah website yang cuman tampilan front end doang. Jadi literally dia dibangunnya sama front end doang, nggak ada back end, nggak ada database. Jadi makanya kalian tuh cuman bisa scroll down sama scroll up si websitenya doang. Jadi cuma bisa scroll down, scroll up dan kalian tuh nggak bisa update, nggak bisa delete ataupun nggak bisa ngapa-ngapain gitu selain ngeliat doang. Nah, bedanya dengan dynamic. Kalau dynamic itu kalian bisa melakukan semuanya. Mau edit, mau nginput something, mau apapun itu kayak misalkan login, register, reset password, atau kalian mau upload SG, segala-gala. Nah, itu tuh bisa karena memang base-nya dibikinnya dynamic, yaitu di arsitekturnya dibikin pakai front end, dibikin pakai back end, dan juga database untuk menyimpan data-data kalian. Begitu untuk basic dari website ini, teman-teman. Nah, karena kita sudah tahu dan sudah mempelajari basic tentang website ini, jadi mari aja kita langsung ke main kontennya, yaitu tentu saja kita akan ngoding untuk membuat static website ya. Jadi kita startnya dari static website dulu. Nanti ketika static website udah mantap nih teman-teman semuanya, barulah kalian bisa mengeksplor dynamic gitu biar dapat konsepnya dulu static itu bagaimana. Oke, jadi di sini kita bakal pakai bahasa pemrograman HTML dan juga CSS. Langsung aja kita buat belajar.html. Sip. Untuk membuat struktur HTML, tinggal klik aja tanda seru, habis itu tinggal diklik enter, nanti langsung muncul struktur default dari HTML ini. Jadi
langsung aja kita bahas. Di sini ada title ya. Jadi dua ini ya udahlah, yang atas atas ini kita hiraukan aja. Kita langsung ke mainnya aja, yang main menunya gitu ya. Di sini ada title atau judul. Yang biasanya itu buat judulnya, biasa kalau misalkan ada di samping ini ya, di website nih, kita contohin aja. Open default. Nah, kok ini belajar HTML sih, aneh banget. Oh iya, ini kan belajar HTML ya. Nah, ini tuh sebenarnya tuh dokumen tuh harusnya ada di sini. Nih, kita coba ganti nih ya. Kita geser dulu biar enak. Nih, misalkan di sini belajar HTML dan CSS, kita save, nanti dia bakal berubah. Nah, sebenarnya tuh harusnya itu ya, cuma nggak tahu nih, nggak jelas coy. Nah, yang penting title itu fungsinya untuk ngubah-ngubah ini doang teman-teman, buat judul ininya lah, website di sebelah sini. Jadi kalian bisa customize sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi memang defaultnya di sini dokumen, nanti di sini tulisannya harusnya memangnya dokumen gitu. Nah, terus selanjutnya kita ke komponen berikutnya, itu ada body, di mana setiap komponen komponen utama untuk kalian membangun website itu disimpannya di body. Dan biasanya itu kita mulai dulu dengan div, untuk ya bisa kita bilang div itu sebagai kontainernya lah, supaya em, semua komponen yang kalian buat di sini tuh enggak nempelnya tuh di base sini nih teman-teman, karena ini tuh base kanvasnya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau warnain si H1 doang gitu, takutnya malah kewarnain semua gitu. Jadi makanya kita harus balut dulu dengan si div ini atau si kontainernya ini. Kita anggap sebagai kontainer. Kita mulai dulu dari komponen atau ini H1. H1 itu seperti namanya adalah heading, yaitu untuk judul. Kita ketikin aja belajar HTML dan CSS, maka nanti langsung muncul deh. Nah, heading 1 sudah pasti bakal gede tulisannya, dan defaultnya adalah bold dia ya. H1, dan H1 ini tuh start dari H1, H2 sampai H7 gitu kalau nggak salah ya. Nah, dan sebelum kita lanjut lagi ke yang berikutnya ya, kayaknya kita langsung start CSS aja biar asik, kita ada modif-modif warna. Nah, jadi CSS itu dibagi jadi tiga teman-teman. Ada inline, ada eksternal, dan juga ada yang namanya internal. Nah, kalau misalkan inline itu dia tuh kayak gini bentuknya. Misalkan kita di div ya, di kontainernya. Misalkan kita tulis style. Set, kita kasih background color warna red. Set, set. Nanti dia langsung berubah warna red kan? Begitu. Nah, ini namanya inline. Gimana kalau internal? Kalau internal itu sama aja, masih di dalam HTML-nya, cuman dia di bawah head posisinya. Kita tinggal ketikin lagi aja sama style. Terus kalau ini kita harus dideklarasikan yang mana nih yang mau kita warnain, misalkan si div-nya gitu kan. Tinggal kita ketikkan div, buka kurung tutup kurung, enter. Habis itu kita misalkan mau warnanya yang diubah warna fontnya red. Aduh, susah banget sih. Nah, set, langsung red dianya. Begitu kalau internal. Nah, yang ketiga, kalau eksternal dan yang memang paling sering disarankan ketika di banyak tutorial-tutorial, karena memang lebih banyak tutorial-tutorial itu katanya lebih bagus eksternal. Kenapa? Kalau misalkan disatuin semua di sini, komponennya di sini, komponen utamanya, stylingnya juga di sini, yang ada malah memberatkan beban website kalian. Kasihan nanti servernya jadi lama nyari website kalian, atau ngeload website kalian tuh lama gara-gara satu ini tuh banyak komponennya ada, stylingnya ada. Nah, jadi cara mengakalinya adalah dengan dipisah untuk stylingnya. Nah, untuk stylingnya dipisah itu masih sama teman-teman, sama kayak yang tadi inline. Jadi kalian tinggal deklarasiin aja mana yang mau diubah gitu, atau mau di styling. Misalkan H1 colornya kita mau warna brown gitu. Nah, tapi yang jadi pembeda, karena eksternal dan ini berada di luar HTML, kita harus nambahin elemen yang namanya tuh A. Tinggal di enter, udah deh. Sorry, bukan A. Sorry, sorry, sorry. Link. Set. Nah, udah deh. Jadi link. Nah, link ini berfungsinya untuk menghubungkan antara si HTML ini dengan si CSS, karena mereka kan beda nih folder, beda filenya, tapi dalam satu folder. Jadi kalian tinggal pakai link, terus tinggal ketikin style aja sesuai dengan nama yang kalian buat di sini, .css. Maka warnanya berubah jadi brown. There. Begitu. Kalau misalkan kalian menggunakan yang eksternal, dan memang yang disarankannya tuh menggunakan eksternal. Dan berikutnya, kita beralih ke yang lain, yaitu penggunaan paragraf atau P.
Paragraf ini ya seperti pada umumnya paragraf gitu, cuman tulisan doang. Jadi ya kita contohin aja lorem. Set, kita save. Nah, ini kalau tiba-tiba ke sini itu karena pakai Prettier code ya, jadinya langsung rapih gitu. Jadi nggak terlalu panjang-panjang banget. Nah, apakah walaupun paragrafnya seperti ini, tulisannya di website akan jadi paragraf baru juga dan jadi ada 4 paragraf seperti ini, ada 4 baris ya maksudnya? Kita lihat. Tidak, teman-teman ya. Karena ini cuman berfungsinya Prettier Code itu hanya di si VS Code-nya aja, cuman buat ngerapihin, bukan buat berpengaruh kepada si websitenya. Gimana caranya supaya bikin baris baru? Kita bisa tambahin BR. Di sini. BR, BR, dan BR. Maka nanti langsung tampilannya ke bawah. Set. Nah, gitu. Untuk bikin yang namanya baris baru. Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai paragraf lagi. Cuman ya ngapain lagi gitu kan bikin paragraf baru. Jadi mending pakai ini BR aja dibandingkan pakai paragraf baru begitu. Oke. Berikutnya, di sini ada juga yang namanya list. Ya, list seperti list biasa ya kayak satu 2 3 kayak gitu-gitu dan tapi di sini di HTML list tuh dibagi jadi dua. Seingat gua tuh ada OL dan ada UL. Nah, bedanya apa? Langsung aja kita praktekin. Ada UL, harus diketik dulu UL pertama, terus list, yaitu LI, enter, misalkan item 1, dan seterusnya, LI item 2. Nah, ini kita pakainya UL. Dan kalau bentuknya UL, itu listnya dia bentuknya dalam, apa namanya, ini tuh titik, titik hitam kayak gini. Nah, bedanya kalau misalkan sama OL, apa? Nah, kita lihat juga, set. Kalau OL, dia bentuknya dalam angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Tapi kalau misalkan UL, dia cuma titik tok. Gitu. Oke. Berikutnya, kita akan berkenalan dengan pembuatan link. Misalkan kita mau bikin website dan kita mau masukin link. Biasanya kan kayak, misalkan di website itu kan suka kayak ada kontak kami atau bla 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 yang nanti ketika dipencet ngedirect ke website lain atau ke WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, itu gunanya pakai apa? Itu pakai A tadi ya, kebalik. Yang kalau ingat aja kalau misalkan buat CSS itu link, tapi kalau buat link yang ada di website itu pakai A. Kita enter, nah nanti bakal muncul href gini. Href ini tuh fungsinya sama buat nunjukin ini mau di direct kemana sih gitu. Misalkan kita tulis aja di sini eh, klik klik ini dong gitu. Set, udah kan? Nah, misalkan kita cari aja di sini website apa ya yang asik ya? Ini aja deh, website ini. Nah, terus kita taruh di sini. Set, save. Habis itu setelah di save, udah deh, tinggal di refresh. Udah nih ada. Klik ini dong. Kita klik dan kita langsung ke website yang dituju. Nah, tapi biasanya kan rata-rata kalian kalau misalkan ngeklik-ngeklik kayak gitu suka ada tab tambahan di sini ya. Nah, caranya gimana? Itu kita tinggal tambahin aja di sininya. Target. Habis itu tinggal masukin underscore blank. Nah, kalau misalkan kita tambahin udah tambahin ini, kita refresh dulu, pas kita klik itu dia bakal kebuka ke tab berikutnya. Begitu teman-teman. Jadi tinggal ditambahin underscore blank aja gitu. Oke. Dan yang berikutnya kita ada table. Nah, table ini ya seperti table pada umumnya sih memang fungsinya sebagai tabel aja gitu dan tapi untuk buatnya tuh kayak gini. TR itu fungsinya buat apa? Itu buat bikin baris baru. Untuk bikin kolom kita pakai TH. Misalkan nama, setelah itu ada umur misalkan dan ada alamat. Nah, kita pakai default aja. Habis itu gimana caranya buat isinya? Isi tabelnya sama aja tetap pakai TR, cuman dia ininya TD. Nah, TD itu untuk isi dari si barisnya. Kita misalkan namanya adalah Jondo, Jondo, terus umur 30 tahun, alamat 123 main ST. Set, kita enter dan kita kembali ke sini. Set. Nah, udah deh jadi tabel, tapi jadi tabelnya belum ada garisnya. Gimana cara nambahin garis? Ya udah tinggal di sini aja. Set. Kita pakai border. Sama dengan kita taruh satu. Jadi deh ada garisnya. Set, ukurannya satu dan kalian bisa customize aja ukurannya gitu. Jadi semakin gede angkanya semakin tebel bordernya.
Nah, begitu. Jadi kita sapu aja deh biar nggak tebal-tebal banget. Nah, berikutnya kita ada yang namanya form. Gimana bikin form? Kalian tinggal ketikin aja form, enter, udah deh jadi struktur awalnya gitu kan. Nah, untuk action ini kita hiraukan dulu karena apa? Action ini nanti kita sambungkan dengan back end, tapi karena memang di sesi ini kita fokusnya di front end, jadi kita hiraukan dulu dengan cara delete-nya. Nah, oke, berikutnya kita langsung bikin formnya dengan pertama gunain label. Label ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk munculin nama. Nah, for-nya itu kita isi aja nama. Nah, for ini untuk apa? Sebenarnya for ini tuh untuk ini juga teman-teman, untuk nanti diproses ke database ataupun ke backend. Jadi nanti ketika kita kan biasa kalau form itu pasti identik dengan submit. Nah, nanti ketika submit itu kesimpannya nama tuh nama, misalkan nama yang di situ Jondo. Nah, Jondo tuh nama, bukan bukan umur, bukan tanggal lahir, tapi ke-save-nya itu sebagai nama. Nah, for itu fungsinya untuk itu. Nah, setelah bikin label, kita harus bikin inputannya juga. Kita ketikkan input, dan di sini ada teks. Nah, inputannya memang apa? Kalian mau bikin inputannya sebuah teks kah atau apakah gitu. Nah, ini kita contohin dulu teks. Nah, nanti bakal muncul dari sininya nama dan juga ada kotaknya, dan di sini ada text box yang kosong. Nah, biasanya kan kalau misalkan kalian isi juga di sini suka ada tulisan masukkan namamu di sini gitu contohnya. Nah, itu bisa kita tambahkan dengan namanya tuh placeholder. Nah, habis itu kita tinggal taruh aja. Masukin nama kamu di sini ya. Set, di save. Habis itu ada deh di kotaknya. Masukin nama kamu di sini. Gitu. Nah, selain teks tuh bisa apa lagi sih gitu kan? Nggak mungkin kan cuma teks doang. Jadi selain teks itu bisa ada pakai number juga. Jadi tinggal diubah aja teman-teman. Namanya ini jangan lupa diubah sekalian. Kayak misalkan number tuh biasanya umur ya. Umur. Di sini. Kita taruh lagi umur. Kita pakaiin di sininya number. Number. Sub. Placeholdernya masukin umur kamu di sini ya. Nanti langsung muncul lagi deh. Nah, umur kamu di sini. Jadi only angka. Nih, nggak bisa dimasukin huruf. Ini udah ngetik-ketik huruf tapi nggak masuk. Jadi only angka aja dan bisa pakai ini nih. Set, 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 set. Begitu. Dan ini juga buat label bisa kalian ganti sih teman-teman. Nggak perlu pakai label juga. Bisa diganti pakai paragraf juga gitu. Memang disesuaikan aja sesuai dengan yang kalian suka gitu. Jadi bisa pakai P, bisa pakai itu bisa pakai label. Cuma kalau label nanti dia ke samping, ke samping, ke samping, samping terus. Tapi kalau misalkan paragraf udah pasti ke bawah begitu. Terus selain ini juga kalian bisa bikin yang drop down. Nah, kayak contohnya kalau drop down gini. Misalkan drop down tuh kita kasih contoh aja makanan deh. Misalkan favorite food. Makanan kesukaan kamu apa? Gitu kan contohnya. Nah, kalau misalkan drop down dia pakainya select. Nah, setelah select, kita tambahin lagi. Apa tuh? Option, tentu saja. Gitu kan. Nah, kita hirau-hiraukan dulu deh yang ini, yang name, ID, value, gitu-gitu kan. Nanti kita bahas itu. Nah, optionnya misalkan mie ayam. Option kedua, nah, default aja udah biar cepat. Nasi goreng. Dan juga sate. Nanti pas kita save, kita ini muncul deh drop down-nya. Nih, kamu suka makannya mie apa? Mie ayam kah? Nasi goreng kah? Atau sate? Gitu drop down. Masih banyak juga teman-teman ini. Jadi kalian bisa explore sesuka hati kalian. Dan ini tuh ada radio button dan yang lainnya. Dan wah banyak banget lah pokoknya ada tanggal juga gitu kan. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Nah jadi untuk name, untuk ID ini tuh ini nanti urusannya buat ke backend juga yang ini gitu. Oke. Berikutnya kita ke komponen untuk gambar. Kalau gambar itu kalian tinggal klik IMG, tadi udah terspoiler ya, tinggal di enter aja. Nanti bakal muncul SRC dan juga Alt. Nah, sekarang sepertinya kita harus nyari gambarnya dulu ya, bentar. Kita buka dulu ini. Kita cari gambarnya, mana gambarnya? Ini deh ya, random aja lah. Nah, ini. Jangan lupa kalau misalkan susah namanya, jadi kita ubah aja namanya jadi gambar. Set. Nah, udah itu, barulah masukin. Ini sih konsepnya sama kayak yang tadi CSS ya guys ya. Jadi kayak href itu tinggal
di mana ininya, sama aja kayak src gitu. Jadi kalian tinggal cari aja gambar.jpg. Karena ini satu folder, makanya kalian bisa langsung mengarah ke si gambarnya. Tapi kalau misalkan beda folder, di klik dulu titik, slash, baru cari foldernya, baru masukin gambarnya. Begitu. Dan ini fungsinya alt buat apa? Alt itu dipakai buat kalau misalkan amit-amitnya si gambar yang kalian pakai ini ternyata error. Jadi kalian tuh bisa ngasih tahu sebagai deskripsinya, misalkan sini gambar emot kuning misalkan gitu kan. Nah, ini kita berhasilin dulu aja ya biar kita lihat. Nih, kita set langsung ada gambarnya kan. Nah, ternyata gambarnya nge-crash nih atau enggak servernya masih nge-load buat nampilin gambarnya. Nah, nanti dia ada tulisannya di sini. Oh, ternyata yang belum cloud atau yang crash ini tuh ternyata gambar emot kuning gitu. Jadi sebagai deskripsi aja gitu, dan kalian juga bisa nih buat memperbesar ataupun memperkecil image ini, yaitu dengan kita tambahin dulu class, misalkan ini gambar, save, habis itu kita taruh titik, gambar, tutup kurung, kita dengan width, misalkan jadi 20 px, ya, pixel satuannya, dan height-nya itu 20 px juga. Nanti gambarnya jadi mengecil dah. Oh, kecil banget cuy. 20 px. Ya gitulah caranya untuk memperbesar dan memperkecil ukurannya. Jadi disesuaikan dengan keinginan hati. Itulah beberapa komponen untuk yang ada di HTML. Nah, kita mungkin balik lagi ke CSS nih ya. Misalkan kejadian, contoh aja. Ada dua div, coba ada banyak ya. Ada misalkan kita fokus aja ke sini ya teman-teman, yang ini kita hiraukan. Ada dua div, atau enggak ya udah deh nggak apa-apa. Ini aja yang udah ada nih. Misalkan ini kan ada banyak div ya. Kalian mau div yang warna yang ini itu tuh warnanya merah tulisannya, kalau yang ini warnanya biru. Lah gimana? Orang sama nama-namanya div, sama juga sama gitu kan namanya div. Kalau nggak biar biar ini deh, ini kita tulis sebagai H1 juga biar ini. Nah, misalkan lah sama kok namanya div, sama juga H1, percuma kalau misalkan case-nya kayak gini, misalkan sama-sama H1, sama-sama div. Kalau misalkan tadi case-nya ininya P, ya mungkin masih bisa gitu kan berbeda. Tapi kalau misalkan ini sama-sama H1, sama-sama juga div, gimana caranya? Nah, di HTML itu ada yang namanya class. Dan tadi telah spoiler di sebelumnya ada ID juga. ID dan class ini fungsinya sama-sama aja untuk membedakan styling beberapa komponen yang kalian mau gitu. Jadi lebih ke khususnya nih styling ini tuh mau dipakein styling apa sih gitu. Jadi bisa pakai class dan juga pakai ID. Bedanya apa? Kalau ID itu dia selain styling bisa juga buat backend-nya teman-teman. Nah, karena kita tidak menyentuh-nyentuh backend sekarang, jadi kita pakai class dulu aja. Di sini misalkan kita kasih class judul, ya kan? Dan kalau di sini kita kasih class namanya judul 2. Nah, judul 2 misalkan. Tinggal ke eksternal, kita taruh titik, dan oh ya, for information juga kalau ID dia nggak pakai titik ininya ya. Jadi dia pakainya pagar bukan titik gitu. Nah, kita lanjut lagi. Misalkan judul tadi, misalkan kita mau colornya warna merah tadi. Misalkan apa namanya? Tulisannya colornya warna red. Terus yang ini judul yang kedua pengen colornya warna blue gitu. Tinggal di sini set, udah deh. Kok gitu sih? Sabar, 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 sabar. Judul 2, judul. Oke, sebentar ya. Kenapa nih? Ada yang error kah? Ada yang error kah? Div, bener. Oh, sorry. Ininya H1-nya masih kita pakai brown yang tadi contoh. Sorry, 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 sorry. Sorry ya, emang ngoding tuh kadang suka kayak gitu coy. Emang harus fokus. Kalau tidak fokus dan teliti, buyar sudah ya. Sip. Nah, itu dia ya. Jadi ada HTML dan CSS-nya juga ada lorem ipsum dolor sit ametnya begitu. Jadinya kayak ya udah, walaupun div-nya
sama pakai div, H1-nya sama pakai H1, tapi karena dengan adanya class ini, jadi kita bisa membedakan antara warna yang satu dengan warna yang lain, walaupun sama gitu, pakai sama-sama pakai H1, sama-sama pakai div. Begitu, teman-teman. Jadi menggunakan class. Oke? Berikutnya, kita akan berkenalan dengan display. Display itu apa sih? Jadi gampangnya, display itu adalah hmm, untuk mengatur layouting website kalian supaya jadi lebih oke dan ciamik gitu kan. Nah, langsung aja contoh ya. Di sini gue bakal ngenalin dua display yaitu Flex dan juga display grid. Dan kita nanti lihat bedanya apa sih si Flex sama si grid ini gitu kan. Biar gak lama, di sini gue udah nyiapin contohnya untuk codingannya ya. Jadi biar gak ngetik lama-lama ya. Nah, ini gue menggabungkan antara apa namanya eksternal eksternal CSS dan juga inline CSS gitu kan. Nah, kita start dulu dari yang namanya flex. Kita lihat dulu deh, kita refresh dulu di sininya. Set. Nah, ini masih sama ya, nurun ke bawah ya, warnanya sama juga. Nah, kita start dulu dari flex. Set. Tadi apa sih namanya? Contoh flex ya. Nah, contoh flex, kita taruh namanya display flex. Set, set. Pas kita save, si flex itu dia bakal nyamping. Itu teman-teman. Jadi memang kegunaan si flex ini lebih sering digunakan untuk bikin-bikin navbar. Biasanya kan kalau kalau kalian nih bikin navbar di website nih kan pasti ada home, ada apa, ada apa, ada apa. Nah, itu biasanya dibikinnya pakai flex biar gampang karena memang flex tuh nyamping. Walaupun di sini kita bisa lihat kalau div itu kan berarti bikin kontainer baru, bikin kontainer baru, bikin kontainer baru atau mungkin bisa kita bilang bikin baris baru gitu kan. Nah, karena dengan adanya display flex, dia bisa jadi nyamping dalam satu baris gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau dibikin gap, ya tinggal tulis aja gap. Misalkan berapa gapnya? Mau 25 px. Nah, px itu satuan ini ya, satuan ukurannya pixel. Banyak sih sebenarnya bisa 1 fr, bisa pakai fr, bisa pakai yang lain-lain. Tapi kalau gua lebih biasa atau lebih sering pakainya pixel gitu. Udah deh, ada gapnya gitu kan. Nanti juga bisa diketengahin atau kalian mau kayak gimana gitu. Itu tergantung dari yang nanti yang kalian buat. Nah, seterusnya kita beralih ke grid. Nah, bedanya apa grid sama apa namanya sama flex? Kalau misalkan grid kita pakai display kita taruh dulu grid titik dua set, apakah akan berubah? Tidak sama sekali karena belum kita edit sama sekali gitu. Kalau grid nih bedanya gini nih, ntar ya kita ketikkan dulu kita taruh grid kolom ini biar kelihatan perbedaannya repeat. Em, Misalkan kita jadi 3 100 px. Terus kita kasih gap deh, boleh ya, gap. Gapnya 25 px. Sip. Dan kita tambahin dulu ininya deh, biar kelihatan ya perbedaannya apa. Set, kita tambahin 3. Kita refresh. Nah, ini dia perbedaan signifikan asik. Signifikan antara si flex dan juga si grid. Kalau grid, dia tuh bisa jadi dua dimensi nih, teman-teman kayak gini ya. Jadi bisa dia jadi kolom bisa, jadi baris bisa. Sementara kalau misalkan flex itu literally dia cuma baris doang, satu dimensi, gini doang. Kalau grid kan dia gini ya, jadi bisa bisa jadi kolom bisa, jadi baris bisa gitu. Jadi ya udah gitu. Dan biasanya kalau misalkan grid itu dipakainya buat bikin card-card kayak misalkan e-commerce tuh kan suka ada card-cardnya tuh kan. Nah, itu biasanya dibikinnya pakai grid biar gampang dibandingkan pakai flex karena kalau flex kan dia cuma lurus doang ke sana gitu kan. Nah, makanya penggunaan grid itu lebih oke dibandingkan penggunaan flash kalau misalkan buat nyusun-nyusun card. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin itu aja sih teman-teman pengenalan dari gua dan hal-hal yang gua tahu mengenai pemrograman berbasis website khususnya di HTML dan juga CSS dan mohon maaf juga kalau misalkan memang masih banyak kurangnya dalam penyampaian materinya dan kalau misalkan kalian pengen explore lebih jauh lagi tentang HTML dan CSS kalian bisa buka aja W3 mana ya W3 School. Nah, W3 School ini adalah website yang wah banget pokoknya kalian kalau misalkan mau tutorial-tutorial gitu kayak di sini tuh banyak teman-teman kayak ada HTML nih mulai dari kayak
HTML tuh banyak yang tadi disebutin sama gue tuh cuman yang ini tuh cuman ya udah sedikit doang. Padahal tuh sebenarnya tuh ada banyak, ada formatting, ada quotation, ada heading, ada attributes, ada elemen, ada basic, ada editor, ada segala-gala, ada link, ada image, ada favicon, ada page title, ada table, ada list, ada div nih kan. Dan di sini ada div juga. Nanti kalau misalkan ini kalian bisa klik nih, ada button juga kan. Nanti kalian tinggal klik. Nah, pas kalian klik tuh kalian bisa try it yourself. Nih kayak, oh, gue bisa ngedit di sini. Nanti tinggal di run, kalian bisa klik-klik gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau mempelajari lebih dalam gitu tentang HTML dan komponennya itu ada apa-apa aja, di W3 sinilah lengkap gitu. Ada HTML JavaScript juga, ada layout, ada responsive HTML gitu kan. CSS juga di sini ada. Kayak misalkan, aduh gimana ya mau bikin ini, mau bikin itu. Nah, di sini juga lengkap ada dijelasin termasuk dengan ininya juga gitu kayak semacam VS Code-nya gitulah kode-kodenya dan memang ada deskripsinya juga di sini gitu teman-teman. Jadi enak lah sekarang coy udah banyak sumber-sumber referensi dokumentasi-dokumentasi kayak gitu. Kalian kalau misalkan kamu pakai Web3 School, kalian bisa cari yang lain kayak misalkan kalian tinggal search aja HTML dokumen gitu kan, documentation gitu. Nanti ada yang kayak developer Mozilla, MDN, terus ada W3, ada WebDev, banyak lah teman-teman apa namanya? em, apa namanya? Documentation tentang si HTML dan si CSS ini di Google gitu. Jadi kalian bisa search aja tentang hal tersebut. Jadi cukup sekian aja dan aduh, kebuka itunya tadi. Jadi cukup sekian aja pembelajar sorry. Jadi cukup sekian aja sharing-sharing yang bisa gue lakukan kepada kalian. Semoga sharing yang gue sampaikan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua dan semoga bisa membantu kalian pun dari segi apapun itu dan semoga aja apa yang gua kasih tahu ke kalian ini ya bisa menambah ilmu kalian ataupun kalian lebih mantap lagi itu lebih bisa mengembangkan lagi dan bisa lebih mantap lagi lah pokoknya gitu kan. Dan satu pesan aja dari gua kalau misalkan kalian memang mau belajar web dev kayak gini memang kalau nonton doang sih nggak bisa ya teman-teman. Gue pun dulu pernah sempat mikir kayak nonton doang dan ketika nanti pas ngoding tuh nggak bisa. Jadi lebih baik kalian langsung coba sendiri, kalian cari dokumentasinya sebanyak mungkin. Nanti kayak, gimana sih ini cara bikin form yang bagus? Gimana sih cara bikin tabel yang bagus? Gimana sih layout selain flex box dan grid yang sudah dikasih tahu itu banyak semua dokumentasi. Jadi dibandingkan terlalu banyak boleh menonton video tutorial tapi kayak selagi nonton juga dicoba juga setelah itu. Jadi biar yang udah kalian tonton itu bisa langsung nerap ke otak gitu. Jadi karena yang tadi udah gua kasih lihat ya kayak kalian masa 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 kalian mau ngapalin sebanyak ini teman-teman gak mungkin langsung masuk ke otak kalian kan kayak dihafalin kayak oh kodenya pakainya ini pakainya itu wah itu bakal meledak otak gua pun gak bakal cukup gitu pasti bakal meledak jadinya lebih bagus adalah dengan melihat dokumentasi dicoba-coba dan udah ada di VS Code jadi kalian bisa sambil mungkin refreshing dan sambil-sambil coba kodenya mungkin cukup sekian aja semoga apa yang gua sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Himsika dan kalau bisa sebarin lah ya supaya nggak kalian doang yang bisa dengan materi website ini, tapi teman-teman kalian juga bisa semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap terus semangat dan jangan menyerah untuk belajar. Kejar terus impian kalian. Gua Raka, peace out.